Halo pemirsa, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam She Magazine Sharing and Empowering yang akan mengisahkan berbagai isu yang penting nih bagi perempuan. Bareng kami berdua ada saya Vina Mutadi dari rumah saya di negara bagian Maryland, Amerika. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan puasanya berjalan dengan lancar. Kalau di Amerika, bulan April ini juga dikenal sebagai bulan kesadaran terhadap kekerasan seksual. Nah, untuk acaranya salah satunya adalah dengan mengangkat tema Pekan Anti Pelecehan di Jalanan. Betul sekali, karena sayangnya banyak sekali perempuan yang menjadi korban pelecehan di jalan. Termasuk dari yang paling ringan digodain, ya kan, dipanggil Santi, Susi, segala macam. Terus juga sampai akhirnya disertai pelecehan-pelecehan yang lain, pelecehan seksual, bahkan disertai kekerasan. Nah, di Amerika Serikat sendiri ini ada Stop AAPI Hate yang mencatat ada 3.800 insiden pelecehan dan 68% diantaranya dialami oleh perempuan keturunan Asia Amerika. Nah, karena itulah sebuah organisasi seperti Asian American Advancing Justice dan juga Hollaback melakukan yang namanya pelatihan kepada bystanders ataupun juga biasanya kita sebut sebagai orang-orang di sekitar yang terjadi pada saat insiden pelecehan itu terjadi. Apa yang harus mereka lakukan? Dalam 1 tahun mereka telah memberikan pelatihan kepada 50.000 orang. Iya, semoga dengan semakin banyaknya peningkatan awareness seperti ini bisa sama-sama membantu menekan dan bahkan menyetop angka pelecehan di jalan khususnya terhadap perempuan. Baik pemirsa, She Magazine, kita akan mengangkat banyak cerita menarik dan seperti biasanya diawali dulu nih dengan beberapa news flash mengenai perempuan yang berprestasi. Perempuan Pakistan Marina Sheth mendirikan satu-satunya tempat kursus naik motor untuk mengajari perempuan mengendarai motor dan menghapuskan tabu seputar perempuan dan motor. Hampir 200 perempuan lulus dari tempat itu. Perempuan Qatar, Sheikha Asma Al-Thani, berusaha menjadi perempuan pertama dari Timur Tengah untuk menyelesaikan Explorers Grand Slam, yaitu mencapai Kutub Utara, Kutub Selatan, dan mendaki ke-7 puncak gunung tertinggi. Rebecca Welch telah menjadi wasit perempuan pertama dalam Liga Sepak Bola Inggris. Welch sebelumnya pernah menjadi wasit dalam laga putra di Liga Nasional serta laga putri elit seperti final FA Cup pada tahun 2020. She Magazine Sharing and Empowering. Pemirsa, di tengah tingginya sentimen anti-Asia Amerika di Amerika Serikat, banyak perempuan di sini yang membekali diri dengan pertahanan. Misalnya nih, banyak yang mulai membeli senjata api. Ada juga teman saya perempuan yang kemana-mana bawa pepper spray. Terus banyak juga perempuan yang berusaha untuk belajar bela diri. Waduh, mempersiapkan diri. Mudah-mudahan sebenarnya kekerasan seperti ini harusnya menurun dan semua semakin sadar ya terhadap anti kekerasan seperti ini. Nah, pemirsa, ngomongin bela diri, di Indonesia pasti sudah pada kenal dong yang namanya pencaksilat dan banyak sekali cabangnya. Salah satu pencaksilat yang akan kita perkenalkan ini adalah yang memfokuskan pada yang namanya pernafasan dan juga meditasi. Jumlah kasus pandemi COVID-19 masih terus meningkat. Hingga saat ini jumlah yang terinfeksi di seluruh dunia sudah mencapai lebih dari 100 juta orang. Memperkuat daya tahan tubuh merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menangkal penularan virus ini. Cabang pencaksilat Tetada Kalimasada menawarkan olahraga alternatif di era pandemi ini, yaitu dengan berolahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah. Tetada mempelajari ilmu pernapasan melalui gerakan jurus-jurus dengan tujuan untuk menguatkan organ-organ di dalam tubuh kita. Sistem nafas yang kita berikan ini adalah solusi yang terbaik untuk merawat paru-paru. Kita tahu bahwa COVID-19 ini paling utama menyerang paru-paru. Jadi dengan latihan ini kita akan bisa mengembangkan paru-paru dengan baik, membuat otot paru-parunya menjadi merenggang sehingga elastis. Tetada dikenalkan sejak 24 November tahun 1991. Tujuan awal didirikannya Tetada adalah untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan kesehatan kepada masyarakat. Tetada awalnya dikenalkan kepada kalangan para dokter melalui kantor pusat Ikatan Dokter Indonesia di Surabaya. Dan saat ini Tetada terus berkembang hingga ke 24 negara di dunia. Itu pertama itu ke Belanda.
Inggris Belanda berkali-kali terus nyambung ke Jerman, terus mengadakan internasional seminar di Rijswijk di Belanda. Oleh masyarakat ekonomi Eropa, mereka mengadakan acara seminar sampai Vatikan. Kita bahkan waktu itu akan mengadakan internasional konvensi di Vatikan, bahkan ketemu Paus Paulus. Nah, kita mengenalkan Tetada ini dengan mengunjungi negara-negara tersebut. Setelah tertunda selama sekitar 2 tahun dikarenakan pandemi COVID-19, pada awal tahun 2021, Tetada menyelenggarakan konvensi internasional yang diadakan secara online selama 2 hari dan dihadiri oleh para anggotanya dari berbagai mancanegara. Kami punya ide, kenapa nggak dilanjutkan lagi buat yang internasional, karena ini tampaknya bisa jadi semacam pemicu untuk yang lain gitu ya, supaya kita tidak saja mendorong masyarakat luas, tidak hanya teman-teman Tetada ikut, tapi juga masyarakat luas untuk bisa ikut, dan sekaligus untuk menjaga tradisi bahwa perlu ada konvensi tiap tahun. Acara konvensi yang diadakan secara online ini mendapat respon yang cukup besar. Martin adalah warga negara asal Austria yang telah mempelajari Tetada selama 15 tahun dan merasakan manfaatnya. And of course I have many international friends of Tetada, and it was very nice to meet them again, if only online, but still to meet them. So it's very good to stay in contact and to practice together. And of course, even if the group is spread over the whole world, practicing together is always more energy than if you do it alone. We try to keep to it and stick to it also during the COVID. And well, until now, didn't get it. Semoga Tetada Kalimasada yang merupakan cabang olahraga pencaksilat asal Indonesia ini bisa memberikan manfaat bagi kesehatan dan terus berkembang di berbagai negara di dunia. Dari kota Rockville, Maryland, saya Yogi Laksona, VOA. Ternyata pencaksilat macam-macam alirannya ya pemirsa, dan cukup populer juga loh di Amerika Serikat. Ya, banyak sekali, karena kita akan perkenalan juga dengan salah satu muslimah Amerika yang ternyata juga cinta dengan pencaksilat. Jangan kemana-mana, hanya di She Magazine. Saat ini suhu di Washington DC ini sekitar minus 5 derajat Celcius. Wah, ini dingin banget, dan pastinya untuk para tunawisma yang berada di kota ini, kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat berat. Bukan hanya harus menahan dingin, tapi juga harus menahan lapar. Tapi untungnya masih banyak juga orang-orang yang peduli terhadap sesama, termasuk keluarga di belakang saya, mungkin bisa lihat juga, ini adalah keluarga Indonesia yang juga mempunyai organisasi nirlaba yang setiap minggu membagikan makanan kepada para tunawisma di Washington DC ini. Tantangan terbesar kalau dingin ya, apalagi kalau snow. Jadi biarpun snow sampai berapa feet, kita juga tetap maju terus. Karena justru saat waktu itu kita lihat orang-orang itu nggak ada yang kasih makan dan mereka kedinginan. Waktu kita ngasih itu sampai, terus terang ya saudara, itu sampai nasi ya. Nasi kering yang bagian bawah, keraknya aja mereka mau. Evi Gunawan setiap hari Sabtu pagi terlihat di sebuah taman di pusat kota Washington DC. Selama hampir 10 tahun, ia bersama suaminya, Randy Gunawan, dan putra-putrinya membagi-bagikan makanan hangat kepada para tunawisma di sekitar taman tersebut. Tuhan berikan kita kecukupan dalam segala hal, makanya saya memberikan sebagian dari berkat saya kepada orang-orang yang nggak punya. Atas saran dan bantuan dari kawan-kawannya, dibentuklah sebuah organisasi nirlaba resmi bernama Power of Compassion, sehingga dapat lebih mudah menerima donasi secara terbuka. Selain anggota keluarga, salah seorang yang ikut membantu Evi adalah Ruth Musime, warga Amerika berasal dari Uganda. Ruth mendirikan organisasi nirlaba bernama Action Faith Outreach. Bagi Ruth, tantangan yang ia hadapi di masa pandemi, sometimes, especially during this COVID, we don't have volunteers. So we have to do the work ourselves, the cooking, buying the stuff. Ada satu alasan yang kuat bagi siswa SMA bernama Ezekiel Gunawan
putra dari Randy dan Evi Gunawan, untuk membantu para tunawisma ini. When I think about other people that don't have what like they need to just like live, like, and I'm already like in my house, like, and I have everything I need, so you know that makes me want to like come out here and feed the homeless, like, and help them. Dari Washington DC, Irfan Ihsan dan VOA. Halo She Magazine, sekarang saya mau sharing nih tentang gimana caranya saya mendapatkan makanan untuk buka puasa di Amerika Serikat, khususnya makanan Indonesia ya. Nah sekarang ini sekitar pukul 4 sore, jadi buka puasa itu jam 7.30, jadi masih ada waktu sekitar 3,5 jam lagi. Yuk. Kids, udah siap? Udah di seat belt? Oke. Nah, tujuan pertama ini adalah ke Clubhouse. Ini bukan buat beli makanan Indonesia sih, tapi di sana lagi ada food truck yang jual beignet. Ini adalah salah satu dessert favorit saya. So, let's go. Oke, ini udah sampai di Clubhouse, deket aja, cuma 1 menit dari rumah karena masih di dalam komplek juga. Itu nama food trucknya Puding, cukup terkenal. Kita datang ke sini untuk dessertnya. Last time I came here, this one sold out, so that's why I come here early now. Alright. Thank you. Oke, kita sudah dapat dessertnya dari food truck. Sekarang mau ke rumah seorang Indonesia di dekat sini juga, namanya Mbak Arta. Mbak Arta ini udah lama banget jualan makanan, punya bisnis rumahan. Terutama di saat Ramadan itu pesenannya banyak banget, termasuk salah satu pelanggannya saya. Assalamualaikum, Mbak Arta. Kabar baik. Ambil ya? Iya, mau ambil. Ya, makasih Mbak. Mbak nanya-nanya dong. Jadi semakin banyak nggak ininya orderannya kalau Ramadan? Kadang banyak, kadang sama aja. Tapi menunya jadi lebih banyak gitu. Jadi lebih banyak permintaan kayak jaburan kayak gitu kan. Jadi mereka minta kayak kolak, terus es doger kayak gitu-gitulah. Kalau biasanya kan cuman menu utama sama jajanan pasar gitu kan. Tapi ini ada tambahan ekstra kayak jaburan, kayak kolak kayak itulah. Kayak gitu. Jadi mesti mikir lagi. Kan kayak tahun-tahun sebelumnya suka ada orderan dari untuk masjid segala macem. Tapi tahun ini udah nggak ada ya Mbak ya, karena masjid tutup ya? Ada, tahun ini ada, tapi untuk kayak fundraising gitu loh. Jadi kita siapa yang mau nyumbang atau siapa yang mau jual, tapi hasil penjualannya untuk masjid. Untuk keluarga di Jakarta, ke Ciamis, Semarang, mana lagi ya? Temanggung, Lombok, Gresik, maaf lahir batin, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, sekarang lagi nunggu. Nah, ini dia kiriman satu lagi nih, yang udah. Apa aja yang suka dipesan? Biasanya sih kolak, asinan, terusnya kayak tahu goreng, bakwan, kayak di Indo aja gitu. Biasanya begitu. Jadi Ramadan rame pesanan? Biasanya lebih rame. Makasihnya. Iya. Makasih ya Dede. Bye. Alhamdulillah, ini dia beberapa hasil buruan makanan Indonesia hari ini
Ini ada ayam kremes, kemudian ada udang bumbu balado, terus ada cumi cabai hijau, terus ini biji salak pakai santan, and ini dessertnya beignets yang tadi beli di food truck. Sudah pukul 7:30 malam lewat, matahari pun sudah mulai tenggelam, tandanya waktu berbuka puasa di sini. Baik pemirsa, makasih ya sudah menemani perjalanan saya hari ini berburu makanan Indonesia di sekitar Washington DC, Amerika Serikat. Ternyata mudah ya, karena banyak banget yang hobi masak dan jualan makanan di sini. Jadi setiap kali saya ditanya, kangen nggak sama makanan Indonesia? Jawabannya enggak, karena setiap hari saya selalu makan makanan Indonesia. Baik pemirsa, selamat menjalankan bulan Ramadan dan kita akan gabung lagi nanti dengan Ian di segmen selanjutnya ya. Tetap di She Magazine, Sharing and Empowering. She Magazine, Sharing dan Empowering. Kali ini kita akan bertemu dengan salah seorang penggemar pencaksilat, seorang muslimah di Amerika. Perempuan ini juga adalah seorang pakar gizi, tapi dia juga suka dengan pencaksilat Indonesia. Nah, namanya adalah Maryam Jamaluddin ya. Dan dia ini, karena dia seorang pakar gizi, dia tuh banyak sekali menerapkan yang namanya olah makanan yang sehat bagi jiwa dan raga. Dan juga menggunakan prinsip-prinsip bela diri. Wah, seperti apa? Kita lihat karena dia akan sharing dalam tayangan yang berikut ini. My name is Maryam Jamaluddin. I'm a chef and nutritionist. I have a business called Mary Wellness, and I teach people how to eat healthier and improve their diet-related diseases through food. My food basically is healing in a way that I don't use additives, I don't use white sugar, I don't use a lot of meat. Besar di kawasan dengan konsentrasi warga keturunan Afrika di Detroit, Michigan, Maryam Jamaluddin sempat bekerja sebagai pastry chef selulus kuliah. Saat mengambil master di bidang gizi dan sains makanan, ia menjadi relawan pada sejumlah organisasi pengembangan komunitas, yang membuatnya tergerak berkarir di edukasi gizi masyarakat. My main goal was to bring food for low-income communities, recipes and cooking techniques for low-income communities they could cook on a budget, because a lot of them were raising their kids, their grandchildren, some of them were foster children they were raising, and they really didn't have a chance to eat healthy because they didn't know. Lewat situs marywellness.com, individu dan korporasi di kawasan Washington DC, Maryland, dan Virginia bisa belajar membuat makanan sehat sederhana. Tersedia juga langganan berisi meal plan atau resep mingguan, dan berbagai panduan serta tips. I've been using services by Chef Maryam for over 5 years. Together, we organized cooking demos, lunch and learns, and nutritional consults for our employees. Sejak 3 tahun lalu, Maryam menekuni pencaksilat di Silat Martial Arts Academy. Walau pernah mencoba seni bela diri lain, menurutnya hanya pencaksilat yang menawarkan konsep penyembuhan dan meditasi. Tambahnya, ini pun bermanfaat bagi dirinya sebagai seorang muslim keturunan Afrika Amerika, minoritas di dalam minoritas. I think as an American, especially being indigenous with all the trauma that we have, and we have a lot of trauma. Ever since I've taken Silat, none of that is a big deal for me anymore. Like even with the COVID, like it helps all of that, and you don't have to respond to them. You don't have to react to them, but you can respond and let them flow. Acknowledge and let them flow. Tergabung dalam American Culinary Federation, organisasi chef profesional terbesar di Amerika Utara dengan lebih dari 15.000 anggota, Maryam ingin membawa keragaman pada industri kuliner yang masih didominasi chef pria kulit putih. Juga mengedukasi warga tentang budaya kuliner Afrika Amerika dan mempopulerkan soul food, hidangan khas warga kulit hitam Amerika yang berakar pada era perbudakan, tapi dengan versi yang lebih sehat, tanpa daging atau lemak babi. So I just take those skills of cooking and make food exciting and bring my culture along with it. So it's kind of a fusion of like soul food and foods I've experienced from Asia and Africa. Tentunya tanpa melupakan akar tradisinya.
Dari Springfield, Virginia, Aryatna Budianto dan Rere Wahyudi, VOA. Aku mau belajar bikin ini. Tuh, Maria menekankan pentingnya kita untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Tapi sayangnya di Amerika ini gara-gara pandemi banyak orang yang nggak dapat makanan bergizi ya. Jadi ada data yang menyebutkan dari 1 dari 6 warga Amerika itu tidak memiliki akses ke makanan yang sehat dan bergizi. Karena alasan inilah pemirsa, sebuah masjid yang tidak jauh dari Washington DC melakukan sebuah kegiatan yang sangat rutin, yaitu memberikan makanan ataupun juga bantuan pangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Panjangnya antrean untuk bantuan makanan di pekarangan Darul Hijrah Islamic Center di Falls Church, Virginia, merupakan bukti dampak pandemi COVID. Masjid yang terletak 16 km di barat Washington DC ini menyalurkan bahan makanan gratis bagi mereka yang membutuhkan. Sebagian baru pertama kalinya minta bantuan, tapi sebagian lain sudah bertahun-tahun bergantung pada bantuan makanan untuk keluarga mereka. Such as some potatoes, onions. Menurut relawan Nabila Salam, biasanya paket makanan terdiri atas ayam halal serta sejumlah sayuran pokok seperti bawang, tomat, dan kentang. Every Thursday, about over 100 families that we deal with, they are registered with us, and we use a system through the county. So if they already registered, we do have them in the system as well. Kelaparan bukanlah hal baru di Amerika Serikat, tapi ini menjadi lebih parah sejak pandemi COVID karena banyak orang kehilangan pekerjaan. Menurut lembaga amal Feeding America, pandemi mengakibatkan sekitar 15% warga Amerika berisiko kelaparan, dan bank-bank pangan di seluruh negara ini mencatat naiknya permintaan bantuan seiring melonjaknya jumlah warga yang menganggur. People think, you're living in America, nobody goes hungry, but you'll be surprised how many people do. If they're gonna think, should they save their money for lunch or do they pay their rent? They gotta pay their rent first. Menurut Imam Naim Baik yang pindah ke Amerika Serikat dari Pakistan 30 tahun lalu, konsep kemiskinan di Amerika berbeda dengan yang ada di banyak negara lain. Namun efeknya tetap sama. Pakistan, India या वहाँ दूसरे ममालिक में गुर्बत की जो हमने डेफिनेशन देखी है कि जो चप्पल पाँव में चप्पल भी नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, उसको रोटी लेने आएगा. लेकिन अमेरिका में गरीब आदमी आपके पास गाड़ी में बैठ के आएगा. गाड़ी लग्जरी नहीं है, गाड़ी ज़रूरत है. एक और जो चीज़ dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, demikian She Magazine kali ini, selalu sharing dan selalu empowering, dan atas nama seluruh kru VOA, saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari pojokan rumah saya di negara bagian Maryland, pamit undur diri, selamat menjalankan ibadah puasa pemirsa. Salam dari She Magazine, sharing and empowering. Sampai jumpa.